Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Windy Mayang, tentunya di Fisioterapi Indonesia. Masih membahas tentang telapak kaki yang rasanya tertusuk jarum kalau jalan di pagi hari dan terkadang rasanya terbakar. Apa itu? Nah, sebelum lanjut, aku mau ngajak teman-teman yang belum nge-subscribe channel Windy Mayang, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian like dan di komen. Apabila dirasa bermanfaat ini video, silahkan share di sosmed kalian. Nah, jangan lupa biar nggak ketinggalan, tinggal klik tombol loncengnya. Membahas yang tadi, telapak kaki, masih belum kelar tuh ke telapak kaki. Nah, aku akan membahas tentang plantar fasciitis. Itu apa? Itu adalah sebuah rasa nyeri pada tumit pada umumnya karena terjadi peradangan di bagian jaringan ikatnya. Apakah itu bermasalah? Pasti, itu akan mengganggu aktivitas terhadap jalan. Karena yang tadi aku share bahwa ketika setiap jalan itu ngerasa kayak ketusuk seperti ada jarumnya, kemudian itu biasanya terasanya bangun pagi-pagi, jalan pagi, itu ngerasa paling gak enak banget untuk aktivitas. Dan kadang ada rasanya terbakar. Beberapa pasien di sini pun kalau ngerasa rasa tertusuknya itu di bagian tumit paling ujung. Tumit paling ujung. Kemudian ada di bagian tengah. Itu faktor risikonya dari apa sih, Win? Tanda dan gejalanya dari salah satunya. Yang pertama, biasanya ternyata obesitas, gemuk, itu bisa mengakibatkan plantar fasciitis. Kemudian dari segi anatominya yang tadi aku bilang bahwa ada struktur anatomi yang salah satunya bisa sering terjadi itu karena flat foot. Dari flat foot bisa mengakibatkan juga plantar fasciitis. Kemudian ada beberapa hal juga karena ada faktor tertentu, yaitu olahraga nggak stretching. Stretching di kaki bisa menyebabkan mempengaruhi struktur tungkai bawah, kemudian mempengaruhi telapak kakinya juga. Nah, untuk teman-teman yang jarang stretching, jangan lupa untuk stretching. Kemudian ada dikatakan di jenis sepatu pun harus diperhatikan juga, ada insole-nya, kemudian empuk atau enggaknya. Jadi untuk teman-teman yang sembarangan cari sepatu, sekarang lebih diperhatikan lagi untuk kesehatan kakinya termasuk tumit. Apakah ini bisa sembuh? Bisa banget, karena ini masih gejala radang pada jaringan ikat dan itu ada beberapa hal yang ada intervensinya, kemudian asesmen seperti apa dan evaluasi seperti apa. Dikatakan kategori ini sangat mudah untuk diperbaiki apabila gejala ini masih dikatakan akut. Dibilang akut itu sekitar terasa nyerinya sebulan atau 2 bulan itu sudah dinyatakan akut. Ketika sudah cedera menahun itu sudah dinyatakan kronis. Kalau misalkan ronsen belum sempat, ya langsung aja fisioterapi. Sesuai permintaan, ternyata ada yang mengalami plantar fasciitis dan kita lihat kondisi kaki plantar itu seperti apa, akan berpengaruh seperti apa ke depannya. Ketika ini sakit, apa aja sih yang akan efek imbasnya terhadap kaki yang flat. Ada kasus plantar fasciitis. Efek samping dari plantar fasciitis itu apa? Plantar fasciitis itu ada radang di bagian telapak sini. Nah, ini dilihat ternyata efek dari flat foot lagi. Dua-duanya kena flat. Ini capek, kaki ini kecapean. Ini yang jadi tumpuan. Dan ini ternyata sakit di bagian tumit. Set. Nah, di sini sakitnya. Karena tumpuan. Nah, kita akan lihat apa aja efek dari flat foot itu. Salah satunya bisa plantar fasciitis. Asik. Oke, yang pertama, plantar fasciitis diakibatkan dari adanya radang akibat salah tumpuan dari unstabil terhadap otot di pergelangan kaki. Seperti itu ya. Room tour anatomi. Room tour anatomi, cuy. Ini
ininya diginiin. Tuh. Ih, ini kalau misalkan ada suara kletak. Tuh, satu. Dan satu lagi. Dia unstabil. 1, 2, 3. Tuh, motor. Biasa kita kasih dulu ultrasound. Persiapan nih untuk tips di rumah. Lepas dulu sepatunya dulu. Siapin di rumah minyak zaitun, yang penting jangan minyak jalanta di rumah. Coba dilakuin Pak. Minyak dulu. Ini untuk teman-teman aku kasih tips ya, biar kakinya sehat. Gitu. Ini tekan sini, ininya dorong. Nah, dorong sini, 1, dorong lagi. Tuh, jadi yang gerak bagian jempol. Kerasa nggak? Tuh. Karena ini yang suka pegel. Tuh, ini yang suka pegel guys. Maaf ya sebelumnya. Nih, jadi ini ditekan, ini diituin, dorong sampai sini. Duh, enak banget. Dorong. Set. Terus di sini tekan. Satu-satu boleh. Ya, Bapak ininya juga keras banget ya. Nih. Ini di stretching nih. Nih jari-jarinya nih. Nih. Di rumah boleh kalau nggak ada barbel pakai bola. Jadi golong-golong, Pak. Terasa nggak? Nah, nanti tekan, golong-golong. Boleh pakai bola kasti, bola yang kecil, bola pingpong, itu boleh. Boleh, kalau ada barbel lebih bagus. Terus bisa Bapak tekan, ini didorong. Dorong, 1. Posisi badan seperti ini. Nih, posisi badannya kayak gini. Kayak gitu. Ini ditekan. 1, 2, aduh. Coba. Sini. Turun bawah. 1. Nah. Ini turun. 2. Angkat. 3. Yes, betul. Terasa, Pak? Nah. Habis itu ini digosok lagi. 3 jari masuk. Nah, ini perawatan di rumah. Ini berapa lama? Apa, Pak? Setiap hari berapa lama? Setiap hari, jangan gosok tiap hari, Pak. Nanti ledeh. No. What is meaning ledeh? Lecet, guys. Habis itu selesai, Bapak stretching lagi. Seperti ini. Ini ditariknya. Terasa? Dan satu lagi, duduk di antara 2 sujud. Karena buat ini nih. Ceweknya 1. Biar ketarik ininya. Gitu. Gitu, Pak. Selesai.